ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin dan jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur sudah sepatutnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan hingga kita masih bisa mengikuti sholat Jumat pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam juga selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad merupakan contoh, merupakan tauladan bagi kita semua dalam segala aspek, baik itu dari kehidupan sehari-hari, seorang guru, seorang pengajar, bahkan sampai panglima di medan peperangan. Baginda Nabi Muhammad SAW merupakan contoh yang bisa kita teladani. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abdullah bin Umar an Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu berdiri, Islam itu memiliki tiang. Tiangnya ada 5. Yang pertama, syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersyahadat. Syahadat ini adalah pengakuan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa sering kita dengar ataupun sering kita ucapkan di dalam salat ataupun azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwasanya syahadat ini dahulu kala di zaman baginda Nabi itu sulit sekali untuk diucapkan, karena ketika mengucapkan syahadat otomatis memiliki tanggungan ataupun kita masuk ke dalam Islam. Makanya banyak kaum musyrikin seperti Abu Jahal ataupun Abu Lahab tidak untuk mengucapkan syahadat karena mengetahui betapa beratnya pengakuan tersebut. Dan juga syahadat ini tidak hanya kita ucapkan dari lisan. Ketika kita sudah menyatakan Allah adalah Tuhanku, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita sebagai seorang muslim tidak hanya sekedar berucap tapi juga mengimani di dalam hati. Kita percaya kalau setiap amalan kita, setiap kegiatan kita itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan kita, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, semuanya pasti akan kembali kepada Allah kelak. Kemudian yang pertama syahadat, yang kedua wa iqamis shalah, adalah mendirikan salat. Salat wajib, yakni salat 5 waktu. Wa ita'iz zakat, dan juga membayar zakat. Wal haji wa shaumi Ramadan, dan juga haji bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dari 5 pilar agama ini banyak sekali yang mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang baik. Di antaranya adalah salat.
Dijelaskan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika salat seorang hamba itu sudah benar, jika salat seorang hamba itu sudah khusyuk, sudah sepenuhnya untuk menghadap Tuhannya kepada Rabbnya, maka orang tersebut dijamin akan terhindar dari perbuatan yang munkar ataupun yang keji. Namun setidaknya sebagai seorang muslim kita harus memenuhi kewajiban kita, baik itu khusyuk atau tidak, setidaknya kita penuhi dulu. Dan kita selalu berdoa agar kita mendapatkan kekhusyukan dan juga bisa maksimal di dalam sholat kita. Wa inna zakat, dan yang ketiga adalah zakat, kita membayar zakat. Yang mana zakat ini adalah untuk kita diajarkan saling berbagi kepada sesama muslim, untuk kita saling mengasihi kepada sesama muslim, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antara orang-orang yang membutuhkan adalah para fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah dalam sisi ekonomi yang butuh bantuan, maka kita bantu dengan zakat. Ada pula selain zakat yang diwajibkan kita memiliki atau diajarkan dengan yang namanya sedekah. Yang mana sedekah ini bisa kita berikan kapan saja, bisa kita sampaikan kapan saja. Dan ini adalah ajaran yang luar biasa. Wal haji wa qaumi Ramadan. Jika haji ini tidak juga diwajibkan kepada seluruh orang kecuali orang itu mampu. Jadi kalau kita ingin berhaji maka kita harus mampu terlebih dahulu, terutama dari segi ekonomi, terutama dari segi kebutuhan pokok. Jangan sampai kebutuhan pokok kita belum terpenuhi, kita masih susah untuk makan, kita masih susah untuk mendidik keluarga, kita masih susah untuk banyak hal yang lainnya, kita malah mengusahakan untuk haji. Tidak, haji ini diutamakan kepada orang-orang yang benar-benar sudah mampu, diutamakan kepada orang-orang yang sudah selesai terhadap urusan keluarganya, selesai terhadap urusan dirinya, kebutuhan ekonominya. Maka haji ini akan menjadi wajib di saat tersebut. Namun tidak perlu berkecil hati. Bahkan pahala haji ini bisa didapatkan oleh siapapun, meski orang itu tidak mampu dari segi ekonomi. Bagaimana caranya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, barang siapa yang berdiam diri setelah sholat subuh di masjid hingga terbitnya fajar, hingga terbitnya matahari, dan jeda beberapa saat lalu mengadakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya akan setara dengan umrah. Dan ketika di bulan Ramadan, semua pahala, semua ganjaran itu akan dilipat gandakan, dinaikkan levelnya. Maka pahala yang tadinya umrah akan bisa dinaikkan ke pahala haji. Dan yang terakhir adalah shaum di Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana hal ini yang sedang kita kerjakan, kita berada di bulan yang sangat istimewa ini. Shaum sendiri bermakna imsak, yakni artinya menahan. Menahan dari apa? Kalau secara syariat kita diajarkan bahwasanya puasa Ramadan itu menahan dari makan, minum, dan juga dari hawa nafsu. Namun di balik itu banyak sekali yang tersirat. Kita diajarkan agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan. Kita diajarkan agar kita selalu bisa mengontrol emosi kita, mengontrol hawa nafsu kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan ketika beliau pulang dari perang Badar, kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kita kembali dari jihad yang kecil? Padahal perang Badar ini adalah perang yang sangat luar biasa dahsyat. Lalu Rasulullah menjelaskan, kita setelah ini akan berperang dengan hawa nafsu kita masing-masing. Jika kita di depan orang lain, jika kita berjamaah sholat, maka kita akan memiliki semangat karena kita memiliki teman. Begitu juga di dalam peperangan. Jika kita sudah masuk dalam medan perang, pasti mau tidak mau kita harus semangat untuk melawan musuh-musuh yang ada. Namun jika kita berada dalam kesendirian, maka ini akan sangat sulit. Bagaimana keimanan kita sangat diuji, ketakwaan kita sangat diuji. Maka dari itu Rasulullah mengatakan bahwa jihad yang lebih besar daripada melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita sendirian, apakah kita sudah menjadi orang yang sama ketika kita di depan orang lain, ataukah kita menjadi orang yang lebih buruk atau orang yang lebih hina ketika kita sendirian? Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita. Amin.
Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa hadis Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita untuk berinteraksi kepada orang-orang lain. Jika tadi pilar Islam ada 5, di dalam pilar Islam banyak sekali tersirat amalan-amalan atau pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan beberapa di antaranya. Dalam hadis Bukhari nomor 10, Rasulullah SAW bersabda, "Ayat Islam afdal." Suatu hari Rasul ditanya, amalan Islam apa yang paling baik? Maka Rasul menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Maka Rasul menjawab, barang siapa yang bisa menyelamatkan atau menahan lisan, ucapannya dan juga perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Dan ini adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa. Kita diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan baik dari itu ucapan ataupun perbuatan. Di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis juga pernah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita, ada seorang wanita yang mana wanita ini sangat solehah. Di malam hari selalu menegakkan qiyamul lail, membaca kitab Allah, membaca kalam Allah, selalu berzikir. Namun wanita ini mencecar ataupun sering mengejek atau menghina tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wanita ini akan masuk ke neraka terlebih dahulu karena hal tersebut. Maka ibadah dan juga muamalah di antara kita itu harus seimbang. Hablum minallah wa hablum minan nas, keduanya adalah hal yang penting. Kita beribadah kepada Allah, kepada Tuhan kita itu penting, namun kita bermuamalah, berinteraksi kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, baik itu tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu juga penting. Mari kita menjadi orang yang lebih baik hari demi hari agar kita bisa mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina واستر عيوبنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا أنت مولانا يا ربنا، أو أنت مولانا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم أعطنا ليلة القدر، اللهم أعطنا الجزء في هذا الشهر الكريم يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في